Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Allahu Akbar. Yes. Nah, oke anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih berjumpa lagi dengan Pak Ahmad ya, dengan pelajaran akidah akhlak dengan materi beriman kepada malaikat Allah. Oke, langsung saja ya. Kita belajar beriman kepada malaikat Allah, yaitu kita belajar tentang pengertian beriman kepada malaikat Allah, sifat-sifat malaikat Allah, nama-nama malaikat serta tugasnya, hikmah beriman kepada malaikat Allah, dan yang terakhir, contoh perilaku beriman kepada malaikat. Oke, selanjutnya kita belajar pengertian beriman kepada malaikat. Ayo, siapa yang tahu apa itu iman dan apa itu malaikat? Nah, kira-kira apa ya iman dan juga malaikat itu? Ya, benar sekali anak-anak. Jadi, iman secara bahasa artinya meyakini atau mempercayai. Sedangkan secara istilah, iman adalah meyakini di dalam hati, mengakui dengan lisan atau perkataan, dan membuktikan dengan perbuatan. Sedangkan malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat bersifat gaib sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, hanya Allah saja yang mampu melihat malaikat tersebut. Oke, selanjutnya, percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua ya. Jadi rukun iman yang kedua itu beriman kepada malaikat. Malaikat salah satu makhluk Allah yang selalu menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Malaikat tidak pernah melakukan dosa dan tidak memiliki hawa nafsu. Apabila mereka diperintahkan Allah untuk bersujud, maka mereka akan langsung bersujud. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Tetapi kita wajib mengetahui 10 malaikat beserta tugasnya. Nah, sekarang sifat-sifat malaikat Allah. Nah, apakah sifat-sifat malaikat Allah itu sama dengan sifat-sifat manusia? Ayo, kira-kira sama enggak sifat-sifat malaikat dengan manusia? Ya, benar. Jelas berbeda ya. Jadi, malaikat itu yang pertama selalu bertasbih siang, malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti makan, hawa nafsu, lapar, sakit, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Jadi malaikat tidak sakit ya, tidak pernah kena corona. Ya, yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah berbuat maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Dan yang terakhir, yang keenam, dapat berubah bentuk dan menjelma seperti manusia atau apa saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat-sifat malaikat Allah. Nah, kemudian anak-anak, selanjutnya ada nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Kira-kira ada berapa ya malaikat Allah itu? Ada yang tahu enggak ya? Ya, malaikat Allah yang wajib diketahui itu berjumlah 10. Tapi sebenarnya malaikat Allah itu berjumlah sangat banyak. Nah, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Nah, sebagaimana Allah menciptakan malaikat
untuk mengatur dan mengurus langit dan bumi. Malaikat disebut sebagai tentara Allah yang paling setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Perlu kita ketahui bahwa malaikat sangatlah banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasha'u wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 30. Nah, anak sekalian, di depan layar ini ada tabel yang menerangkan nama malaikat dan tugas malaikat. Yang pertama itu malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu ya, bukan wagyu. Kalau wagyu itu adalah daging ya. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Dan yang keenam, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal keburukan manusia. Yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Tugasnya sama, yaitu menanyai di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Oke anak-anak, sekarang kita refleksi dulu ya. Setelah kita tadi mengetahui nama malaikat dan tugasnya, nah sekarang di tabel ini ada yang kosong. Nah, ini kosong. Ayo kita coba isi ya. Mari kita mencoba. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Nah, tadi tugas malaikat Jibril apa ya? Ada yang tahu anak-anak tugas malaikat Jibril tadi? Ya, benar. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian ada yang kedua, nama malaikatnya kosong. Dan tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Kira-kira siapa ya yang bertugas menurunkan hujan dan membagikan rezeki? Ayo, malaikat siapa tadi? Ya, benar. Yaitu malaikat Mikail. Yang ketiga, tugas malaikat Israfil. Apa ya kira-kira tugas malaikat Israfil? Nah, benar sekali, yaitu meniup sangkakala. Selanjutnya, ada nama malaikat yang kosong di sini. Nah, dan tugasnya mencatat amal kebaikan manusia. Nah, kira-kira siapa yang mencatat amal kebaikan manusia? Ya, benar sekali, yaitu malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Jadi semua amal kebaikan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian yang ketujuh ada malaikat Munkar. Nah, tugasnya apa ya malaikat Munkar itu? Nah, malaikat Munkar itu sama dengan malaikat Nakir. Tugasnya menanyai di alam kubur. Kemudian yang ke-9 itu ada malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Nah, siapa ya yang bertugas menjaga pintu neraka? Ya, benar ya, itu malaikat Malik. Nah, jangan sampai kita bertemu dengan malaikat Malik ya anak-anak ya. Makanya kita harus berbuat baik dan harus taat kepada Allah. Nah, oke anak-anak, setelah kita tadi mengetahui tentang nama dan tugas malaikat, untuk lebih memudahkan kita menghafal, maka kita bernyanyi bersama ya. Silahkan disimak lagu berikut ini. Kalau bisa kita bernyanyi bersama ya. Oke.
Nah, itulah tadi adalah lagu tentang nama malaikat beserta tugasnya. Nanti bisa anak-anak hafalkan sendiri di rumah ya. Kita belajar hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, setelah kita tadi mengetahui iman kepada malaikat, nama-nama malaikat dan tugasnya. Sekarang apa hikmah beriman kepada malaikat Allah? Nah, hikmah beriman kepada malaikat Allah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menghindari keinginan berbuat dosa. Kemudian yang keempat, menjaga sikap terhadap sesama manusia. Yang kelima, mensyukuri rezeki. Yang keenam, meningkatkan kesabaran. Dan yang terakhir, berusaha meningkatkan amal ibadah. Oke anak-anak, selanjutnya ada contoh perilaku beriman kepada malaikat. Nah, kira-kira contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, jadi contohnya yang pertama selalu berkata dan berbicara jujur. Yang kedua selalu taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga selalu berpikir positif atas segala yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat perilakunya bisa dijadikan contoh bagi lingkungan sekitar. Yang kelima mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dan yang terakhir selalu berusaha memperbaiki diri di setiap waktu. Nah, itulah anak-anak pembahasan materi beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan ilmu yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.